Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para guru yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ayub Ishak. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat badannya, berkah umur dan rizkinya, istiqamah di dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita muliakan sahibul bait Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ahmad Habibi Rashid, anak dari almarhum Kiai Haji Abdul Rashid Romli. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar almarhum selalu diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keistimewaan, istiqomahan untuk membimbing umat. Bapak-bapak, ibu-ibu, panitia penyelenggara yang insya Allah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malam haul yang ke-19 dari guru kita, dari orang tua kita, dari pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Rashid Romli beserta Ibu Hajah Zawiyah binti Haji Muhammad Ali yang ke-13. Mudah-mudahan beliau selalu diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala salah dan dosanya, serta kuburnya dijadikan taman di antara taman-taman surga
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal. Kalau bisa saya kursinya diganti ini. Iya. Sebab kurung saya kegendutan. Jadi ngap. Maklum tukang makan duit amal. Iya, saya mah ngaku aja Bu. Saya hampir setiap hari makanin duit amal. Sebab kerjaan saya ngajar ngaji di jamaah bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak kalau mulai kumpul ngaji, kotaknya jalan. Kotak jalan, pada ngisi, udah kumpul, selesai ngajar ngaji, dikasih saya. Itu kan duit amal. Betul-betul. Kadang-kadang panitia maulid, panitia Isra Mi'raj ngundang saya, duitnya dari amal bapak-bapak tuh dia kumpulin. Udah begitu dapat banyak, apa saya ceramah, selesai ceramah saya dikasih duit, boleh kumpulin jamaah. Duit apa namanya itu? Duit amal. Mudah-mudahan alhamdulillah berkah, amin. Ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kata guru kita tadi, ini hari ngaji judulnya sadar. Karena kebetulan yang ceramahnya Haji Muhammad Nur Sadar. Nah, ada yang akan begini. Prinsip saya Pak, biar enak, yang penting biar jelek, yang penting enak dipakai. Itu prinsip saya. Buat apa cakep kalau dipakainya nggak enak? Ini kan cakepan itu sama ini, enak dipakai ini. Nggak masalah. Tes 1 2. Tadi mana tadi saya ngomong? Ngaji judulnya sadar. Sebab orang sekarang banyak yang nggak sadar. Pengen hidup enak, pengen berkah, pengen rezeki banyak, pengen melimpah ruah, tapi kagak sadar. Namanya hidup akhir zaman. Saya ingat kepada sebuah analisa Rasul. Kata Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa, sayati ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyallahu bi thalathati baliyat ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim wa yusallitullahu sultanan dhalima wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Kata Nabi, nanti akan datang suatu masa, akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku, di mana zaman itu orang sudah lari daripada ulama dan ahli fikih. Kalau orang sudah lari dari ulama dan ahli fikih, maksudnya orang sudah nggak mau lagi duduk di majlis taklim, orang sudah tidak mau lagi datang di majlis taklim, orang sudah meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, meninggalkan ahli fikih. Kalau kondisi umat sudah kayak begini, maka Allah akan mengutus 3 macam bentuk bencana. Bencana yang pertama, yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan angkat berkah dari hasil usaha mereka. Ini penyakitnya nih. Makanya kudu pada sadar. Biar pada duduk di majlis taklim. Biar apa? Biar rizki kita berkah. Betul apa betul? Betul apa betul? Orang sekarang kan ke majlis taklim gak mau. Alhamdulillah sholat dia kerjain. Tapi karena tidak datang ke majlis taklim, akhirnya sholatnya abak-abakan. Gak ngerti syarat sholat, gak ngerti rukun sholat, gak ngerti syarat wudu, gak ngerti rukun wudu, lantaran goblok ketai-tai. Ketai-tai goblok orang sekarang mah. Ama sholat rajin, ama ilmunya gak tahu. Kan mendingan kita duduk di majlis taklim. Kata ulama bilang, kalau kita duduk di majlis taklim, lalu kita mengerjakan ibadah kita andai kata syarat dan rukunnya kurang sempurna, andai kata syarat rukunnya kurang cakep, andai kata bacaan kita masih salah, kalau kita duduk di majlis taklim, ngaji dengan para ulama, ngaji dengan para kiai, ngaji dengan para habaib, insya Allah
Allah, walaupun salah, salahnya masih dimaafkan. Betul apa betul? Betul apa betul? Lah kita makan Pak minta ampun. Apalagi model ibu-ibu, ya Bu? Ya Bu? Apaan? Ngaji yang rajin tahu lagi. Ngaji yang rajin. Biar apa? Biar ibadah kita benar. Nih maaf Pak, kita makan kadang-kadang baca Fatihah aja gak benar. Baca Fatihah, Fatihah kan rukun sholat. Kalau Fatihahnya gak benar, maka sholatnya tidak sah. Bisa sah kalau kita dalam kondisi ngaji. Dan model bapak-bapak begini makan ngaji juga nguyang-nguyangin ustaz doang udah. Ustaz yang ngajarin, ayo baca sirotol, baca sitolol. Iya, gurunya ngajarin sirotol ladina sitolol tadinya. Ya, emang udah tolol tadinya. Betul betul. Nah, biar ibadah kita diterima oleh Allah, duduk di majelis. Ayo kayak guru-guru kita, berkah Pak hidup kita. Bu, berkah hidup kita kalau kita dekat dengan para alim ulama. Kita ngaji dengan para asatidz, kita ngaji dengan para kiai. Insya Allah hidup kita zaman kan udah zaman gila Pak. Zaman gila. Sekarang Habib lah diaduk sama kiai. Waduh, saya orang Banten kan malu, saya orang Banten saya. Ini si Iman kan orang Banten, nah malu saya. Ini mah udah emang orang-orang Yahudi. Dia tahu bahwa Islam di Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Kalau ingin menguasai Indonesia, kalahkan dulu umat Islam. Ulama-ulama, kiai-kiai punya pondok pesantren, ribuan santri, ratusan ribu santri, jutaan santri, para kiai memilikinya. Sementara para habaib di mana-mana, habaib punya majlis taklimnya, jamaahnya sampai jutaan. Kalau kiai dan habaib ini bersatu, maka Islam di Indonesia kuat luar biasa. Makanya Yahudi nggak pengen Islam kuat di Indonesia. Dia adu domba antara kiai dan habaib. Ini adalah luar biasa orang-orang Yahudi. Kudu paham. Nah, dulu juga ada habaib. Dulu juga ada kiai hormat sama habaib, habaib hormat sama kiai. Nggak saling menjatuhkan. Pas presidennya dia aja nih begini. Ya pas presidennya dia nih. Waduh setan banget dah. Ya Bu, ya Bu. Iya nih gara-gara presidennya dia nih. Kacau banget, kacau. Menteri Pendidikan, pengusaha Gojek jadi Menteri Pendidikan. Kan yang pantas mah pengusaha Gojek jadinya Menteri Perhubungan. Jadi jalur tuh. Lu menteri pengusaha Gojek disuruh jadi Menteri Pendidikan, habis pendidikan. Gak iya segala ajaran agama lah nggak boleh di sekolahan. Kan tolol ketai-tai. Betul apa betul? Betul apa betul? Dan kita yang pendidikan agamanya aja diajarin di sekolahan, anak kita masih pada brengsek. Apalagi pelajaran agama udah gak boleh kol, kagak ngerti saya mah. Ini gara-gara presidennya dia nih, segala menteri pertahanan disuruh nanam singkong. Aduh, goblok ketai-tai. Nanam singkong mau udah suruh petani orang kampung dia bisa banget. Akhirnya semenggah enggak. Saya dari saya beranak sampai segini gede, baru kali ini saya saksikan orang nanam singkong tumbuhnya jagung. Baru kali ini saya. Masya Allah. Ya betul. Makanya didikan nih. Alhamdulillah sekolah kita di sini dari dunia TK,
madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Ayo didik, masukkan anak-anak kita ke pendidikan agama. Masya Allah, luar biasa. Sebab kalau kita udah mati Pak, kita nggak pengen sama anak kita kuburan kita dipasangin AC, nggak pengen kita. Iya, emang orang goblok. Kuburan dipasangin AC, tolol ketai-tai. Kita nggak pengen dalam kuburan kita dipasangin lampu yang ribuan watt. Kita nggak pengen anak cucu kita nganterin bak akak ayam kepada kita. Kita nggak pengen. Kita pengen anak kita doain kita ketika kita sudah meninggal dunia. Luar biasa nih. Orang tua kita, guru kita, kiai kita perlu kita contoh. Begitu rasanya, nikmatnya Allah akan mendidik anak di pendidikan agama. Nggak tanggung-tanggung Pak, 6.000 meter tanah diwakafin. Kalau model kita, wah, nggak bakal kita wakafin. Mungkin kita jual lalukan, biar duitnya kita buat kawin lagi. Emang otak kita mah tolol, otak kita mah. Betul. Tapi almarhum dia wakafkan tanahnya 6.000 meter di Jakarta. 6.000 meter di Jakarta. 6.000 meter. Kalau dijual duitnya siapa itu? Siapa Bu? Udah gak kehitung dah. Sebab memang gak biasa untuk duit banyak. Udah gak kehitung dah. Masalah didik Pak, anak kita di pendidikan agama contoh nih. Sebab kalau kita sudah meninggal dunia, yang kita harapkan dari anak-anak kita adalah awaladin sholihin yad'ulah, punya anak yang terus mendoakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Coba kalau anak kita nggak ngerti agama, anak kita nggak paham agama, anak kita nggak tahu agama, cuma taunya teknologi, teknologi. Habis dan nanti kuburan kita malah dibikinin paku bumi sama anak kita. Kalau anak kita ngerti agama, paham agama, jangankan Bu, kalau kita udah meninggal dunia, jangankan kita sudah meninggal dunia. Kalau anak ngerti agama, kalau anak paham agama, baru mau meninggal dunia nikmat rasanya kita Bu. Anak ngerti agama, bisa baca Quran, dia belajar di pondok-pondok pesantren, dia belajar di pendidikan agama. Gurunya Pak ngajarin, hayu iringi orang yang sedang sakaratul maut dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibu lagi cengap, lagi sekarat. Kalau kata orang Betawi lagi ngap-ngapan. Dia napas tenggorokan, lagi cengap. Anak datang sambil nangis. Dia teteskan air mata di hadapan ibunya yang sedang sakaratul maut. Dia bacakan Yasin, ibunya yang sedang sakarat. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu ngaji orang mau mati Pak. Masih ngaji orang mau mati semangat banget Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Ya modal sekalian. Biasa ngaji orang mati mah ada sedih-sedihnya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Rasanya nggak jadi mati Bu. Iya. Ya kalau nggak percaya coba lu mati dah. Lagi nasi sekarang coba yuk. Coba Pak, kalau anak nggak ngerti agama, anak nggak paham agama, anak gak tahu agama, nongkrong tiap malam, bonceng-bonceng, main gitar di mulut kamu. Allahu Akbar. Jangankan kita sudah meninggal dunia Pak, kita baru mau meninggal dunia saja, kita udah diseksa sama anak Pak. Kita lagi cengap, jam 12 malam lagi sekarat. Begitu anak pulang nongkrong, buka pintu, buset teriak, buset, bapak boleh mati. Karena nanti agama, saking kagetnya ngomong buset, bapak gue mati. Tolol bocah. Lari ke kamar, begitu keluar dari kamar bukan bawa Quran, ngenteng gitar. Bapaknya lagi sekarat, nyanyi lagu musik lagi, judulnya Merana. Merana tersiksa, oh babamu mampus
Puas gak? Becek boleh punya anak yang begitu mampu. Ya bu? Ya bu? Apaan? Didik anak di pendidikan agama. Dekat kita dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dekat dengan para alim ulama. Berkah kita punya hidup, enak kita punya hidup, tenang kita punya hidup. Ini udah akhir zaman nih. Makanya jangan heran. Dulu Nabi pernah menganalisa sayati ala umati zamanun la yabqa minal islami ila ismu wa la yabqa minal qur'ani ila rasmu wa masajidahum amiratun walakin halabun anil hajji wa ulama'uhum syarrun min tahtis sama haula'i min alamatil kiamah. Nih jangan ketawa-ketawa kita. Kiamat sudah dekat. Kata Nabi akan datang suatu zaman di tengah-tengah umatku di mana zaman itu Islam tidak ada kecuali cuma tinggal sekedar nama. Quran tidak ada kecuali cuma tinggal sekedar tulisan. Banyak dibangun masjid indah, banyak dibangun mushola bagus, tapi sayang sepi dari jamaah. Dan ulama-ulama yang ada pada ketika itu kata Nabi, mereka adalah ulama yang jahat. Haula'i min alamatil qiyamah. Ini sudah merupakan ciri dan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kita lihat kan persis sudah di kampung kita. Kampung apa namanya ini? Mangga. Kampung Mangga. Mangga. Mangga asem. Hah? Kampung Mangga. Mangga buah. Ini Mangga asem. Iya. Disebutnya kampung Mangga ini. Kan udah ada di kampung kita. Islam cuma tinggal sekedar nama. Kan persis Islam di kampung kita. Namanya doang Islam. Waduh, namanya nama Muhammad Abdullah. Udah Muhammad Abdullah. Pekerjaan tiap malam main ceki. Sial banget dah. Ada yang namanya Ahmad Zulkarnain jadi bandar komprok. Coba dah, bu, ibu punya anak. Persis dikasih nama persis kayak nama anak Nabi Siti Fatimah, tapi kelakuan kayak jamblan. Mana-mana pakai androk satu jengkal di atas dengkul. Fatimah roknya satu jengkal di atas dengkul, goblok ketai-tai. Lah kalau artis maka emang artis majuannya diri, makin berani telanjang, makin gede bayarannya. Lah kalau anak lu telanjang, memang siapa yang mau bayar? Ayo, Masya Allah, Mas, hati-hati Pak. Akhir zaman Islam nggak ada, cuma tinggal sekedar nama. Wala yabqa minal Qur'ani ila rasmu. Akhir zaman Quran tidak ada kecuali cuma tinggal sekedar tulisan. Artinya orang yang melaksanakan hukum Quran, orang yang melaksanakan ajaran Quran, orang yang melaksanakan perintah Quran, orang yang meninggalkan larangan Quran hampir tidak ada. Jangankan orang yang mengamalkan hukum Qurannya, jangankan orang yang melaksanakan perintah Qurannya, jangankan orang yang meninggalkan larangan Qurannya, yang membaca Qurannya saja pun sudah bisa dihitung dengan jari tangan kita. Nih zaman sekarang. Tapi kalau orang sini mah, orang Mangga mah udah masalah baca Quran mah udah nggak usah ditanya. Ya, di sini banyak gurunya, banyak kiai-kiainya udah masalah baca Quran mah, apalagi ibu-ibu udah nggak usah ditanya. Sebab ditanya juga buat malu-maluin nganggur udah mendingan jangan ditanya udah. Masya Allah, luar biasa Pak. Akhir zaman nih, ya bu, ibu aja udah gak percaya sama Quran. Ibu percaya sama Quran, ibu percaya sama Quran, setuju sama Quran. Nggak yakin loh, nggak yakin loh. Nih, dalam Al-Quran ada ayat, fankihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Hei laki-laki, nikahilah oleh kamu perempuan-perempuan yang kamu anggap baik, 2, 3 atau 4. Sampai di sini ayat yang saya baca, saya menanya sama ibu-ibu, setuju nggak sama ayat itu? Jawab, jangan melotot lo, jawab. Setuju nggak sama ayat ini? Nggak setuju, pantas lu neraka. Lah iya.
kita percaya. Tapi sepotong ayat kita nggak percaya. 6.665 ayat itu hilang, nggak ada artinya apa-apa. Gara-gara kita nggak setuju sama yang sepotong ayat itu. Ayo, setuju apa enggak? Karena dia cari neraka. Iya, madu memang manis, tapi kalau dimadu siapa tahan? Makanya lo jadi bini biar bener. Amin. Ya Bang, lu mah neraka sama laki lu mah. Kan begitu kata Nabi. Bu, bini mah yang paling bagus kata Nabi bukan yang alisnya kayak semut bebaris. Wah, semut latihan kamu kan banyak. Bini yang bagus bukan yang hidungnya mancung, matanya coklat kayak kopi susu, bibirnya merah kayak jengger ayam, giginya putih kayak tepung terigu, kulitnya kuning kayak kulit pisang. Nah, guru tanya Pak, ingat loh. Bukan itu kata Nabi. Istri yang paling bagus bukan yang betisnya bunting padi, bukan yang pantatnya bersayap. Ngerti kalau pantat bersayap? Pantat bersayap itu Bang, kalau buat gendong anak dari belakang, biar anak gak dipegangin, anak gak jatuh. Itu pantat bersayap tuh. Iya. Bukan itu kata Nabi. Istri yang paling bagus idza nazartaha syarraka, apabila suami memandang kepada istri, hati suami dibikin gembira, itu baru bini. Yang begini makan dilihatkan dan makanan. Iya. Emang iya sih pakai gagang aku lagi. Karena kan perempuan sekarang maaf ini mah bukan lagi ngomongin bini bapak-bapak, ini masalah lagi ngomongin orang perempuan. Orang perempuan cakepnya bagaimana tempat. Giliran kondangan cakep, arisan cakep, ke mall cakep, giliran tidur sama laki udah kayak kucing dapur. Udah menyangin. Betul banget tuh. Kondangan pakai bedaknya sampai 3 rupa. Samping kanan ada kuning-kuningnya, samping kiri ada merah-merahnya. Di bawah mata dikasih hitam-hitam, udah persis kayak orang latihan topeng monyet. Kapan tuh kondangan? Giliran tidur malaki sekalinya pakai bedak-bedak taluk dipakai. Kita pulang ngaji begitu kita nyium sampai batuk kita. Jepangnya lagi masuk angin ya Bang. Pala lu mau tai. Jadi kita mau diri kita tuh. Ya Bu. Apaan? Bu, kondangan memakai baju yang paling cakep, kerudung yang paling bagus. Giliran tidur mah kita Masya Allah pakai daster sobek. Udah gitu sobeknya lempengan ketek. Pakainya balsam. Pulang begini, mana dulu keteknya kadang-kadang BH putus dipakai, disambung lagi pakai peniti. Ya Allah, begitu kita meluk teriak, wadah. Tuh bini pakai nanya, kejepit ranjang Bang. Kita tangan gua ketojok peniti PA. Betul apa betul? Betul apa betul? Bu, ini kayaknya saya ngomong bercanda, tapi sungguh saya tidak akan pernah bercanda. Sebab kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, andaikan ada seorang istri yang bersolek tapi bukan untuk suaminya, seorang istri berdandan tapi bukan untuk suaminya, dia pakai bedak bukan untuk suami, pakai lipstick bukan untuk suami, pakai minyak wangi bukan untuk suami, hanya pengen dipandang cantik oleh laki-laki lain yang memandang kepada dia. Dia pengen dikata hebat, pengen dikata waduh, pengen dikata top. Demi Allah kata Nabi, seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, bahkan sampai tumbuh-tumbuhan yang tersinar oleh matahari dan ikan-ikan yang berada di dasar lautan akan mengutuk kepada istri-istri yang berdandan bukan untuk suaminya. Lu ngapa pada diam lu? Kemereresan lu ya? Pakai lagi, emang lagu lu kayak tai. Susah aja sama ibu gua susah. Nih, bu. Dulu Nabi
inspeksi. Nanti kalau inspeksi. Ngerti nggak inspeksi? Ngerti nggak? Ngerti nggak lu? Lu ngerti nggak? Nggak ngerti. Diajak melihat surga sama neraka. Begitu sampai di surga, Nabi senang. Ternyata ada juga umatnya yang masuk ke dalam surga. Begitu sampai di neraka, Nabi kaget. Ternyata di dalam neraka isinya kebanyakan orang perempuan. Allahu Akbar. Ketika Nabi ceritakan ini, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa perempuan tidak sholat sehingga dia banyak yang masuk ke dalam neraka? Kata perempuan, urusan sembahyang apa? Kerajinan perempuan daripada orang laki. Ya Bu. Apa perempuan tidak ke majelis taklim ya Rasulullah? Orang kata urusan ngaji mah kerajinan perempuan daripada orang laki. Lalu apa perempuan tidak sedekah sehingga dia banyak yang masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, orang kata rajinan dia. Lu gak percaya amat sih? Rajinan dia perempuan masalah sedekah mah. Tapi kenapa perempuan bisa banyak yang masuk ke dalam neraka? Kata Nabi, bunna yakfurnal asir. Kebanyakan orang perempuan doraka sama lakinya. Apaan tuh? Hah? Hah? Gue mau nanya sama lu. Apaan? Tergantung lakinya. Oh, jadi lu mau hormat kalau laki lu ngapa coba? Hah? Iya. Emang apa tergantung lakinya? Emang kalau laki lu baik, lu baik? Gak ada dari sononya, gak ada. Makin kita baik Pak sama perempuan, makin injek kita, makin kita. Bukan kata saya, kata Nabi. Aduh, Mas, aduh. Oh, saya mah ngomong begini juga saya sama ibu-ibu. Jangan ngaji udah rajin banget tapi sama laki doraka. Kan nggak ada. Sebetulnya nih perempuan nih, sebetulnya kalau ngikutin Nabi Pak, perempuan itu ngajinya walaupun menuntut ilmu itu wajib, ngajinya nuntut ilmunya di rumah. Nih kita ngajarin bapak-bapak, kewajiban kita ngajarin bini kita. Ngajinya jangan kemana-mana dia. Sebab dia kalau ngaji kemana-mana, ngajinya 2 menit, kongkonya 2 jam. Ini dia nih. Mana kalau udah kurang laporan lagi sama kita. Pak, lakinya poin di rumah udah kebeli motor. Mana motornya PCE. Dia ngomong lagi, oh Pak, lakinya poin mas udah kebeli motor. Motor apa tuh? Ini Yamaha, Mek gitu motor apa namanya? Hah? Mek apa namanya? Oh iya, motor Nmax. Udah kebeli motor Nmax. Pak, lakinya poin dulu udah kebeli mobil. Punya mau kata kita nih kalau mau cerita semua. Jangan yang bagus-bagusnya aja. Cerita lakinya poin mas sudah kawin lagi Pak. Apaan kawin lagi Pak? Itu apaan? Lalu makan ngaji brengsek emang begitu. Karena kita nih, ini wajib ngajarin nih, ini kita nih. Diajarin nggak sama laki lo? Karena diajarin, emang apa? Emang apa nggak diajarin? Gak pinter. Lakinya kagak bisa. Itu masalah lo, kagak nyari laki yang goblok. Apaan? Emang udah jodohnya? Bukan, emang elunya yang gatel. Udah jodohnya kata dia. Hei. Nih Nabi udah ngajarin sama kita 1500 tahun yang lalu. Udah ngajarin sama kita. Kalau mau cari jodoh, laki mau cari istri mau cari laki, pilih paling enggak 4 perkara. Yang pertama, li jamaliha au li jamalihi. Bu, nyari laki yang ganteng. Pak, nyari bini yang cakep. Yang kira-kira kalau kita ajak kondangan kita kagak malu. Kan ada bini, jangan kita ajak kondangan Pak, kita ajak nyelawat kagak pantes.
beda kita yang malu dia kata Nabi bijamaliha. Yang kedua lima samiha karena nasabnya. Yang ketiga lima liha karena hartanya. Yang keempat lidiniha karena agamanya. Nyari yang keempat begini susah. Apaan? Kata dia kagak bakalan ada. Ya ada karena lu aja kegataran lo. Maaf ini mah. Nih, kan dalam bahasa ilmu cinta bukan cantik yang membuat orang jatuh cinta, tapi karena cinta yang membuat orang jadi cantik. Betul. Ya udah. Ini orang kagak pantas dilihat ya. Karena cinta mah dia cinta. Weh, apa orang hitam begitu lo demenin? Apa kata dia? Pacar gue mah hitam juga, hitam manis. Tuh, kalau cinta nih itu ya. Ibu ya, ibu punya laki pincang, dikatain orang, lu kalau laki pincang lo demenin. Buset, pacar gue mah bukan pincang, emang tanahnya aja kagak rata. Ya bu, asma bisa tiden. Kalau yang keempat ini susah, paling tidak cari orang yang ngerti agama. Itu jadiin buat laki. Apaan? Mau minta bercerai lu? Kalau gitu mau besok saya minta bercerai dah, mau kawin Pak Ustaz. Jangan. Kalau model begini bercerai jadi janda. Kalau janda, masya Allah Bu Desi Ratnasari. Janda, mana cakep, mana kaya, anggota dewan, jadi janda sampai sekarang belum kawin lagi. Dewi Persik, artis, kaya, cakep luar biasa, mana punya goyang gergaji, jadi janda sampai sekarang belum laku. Sekarang lu lagi mau jadi janda, lu sampai kapan lakunya lu? Susah nih semua kata nerima. Udah. Yang penting begini nih perempuan nih didengerin. Perempuan masuk surganya paling gampang. Idza salatil mar'ata khamsaha wa syaumat syahraha wa hafidzat farjaha wa taqat zawjaha fadkhulil jannati min ayyi abwabil jannati. Kalau perempuan udah bisa sholat yang 5 waktu, walaupun malas melaksanakan sholat sunnahnya, lalu dia puasa di bulan Ramadan, walaupun tidak melaksanakan puasa sunnahnya, lalu dia jaga kehormatannya, dia tutup auratnya, lalu dia taat sama suaminya, fadkhulil jannati min ayyi abwabin sitti. Persilakan masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Tuh, masuk surga, amin. Tidur mantanin laki loh. Anak lu mau naik lah. Terus. Hah? Apanya? 78. Terus mesti gampang. Dengar itu bu. Kan orang ibu mah paling enak Pak masuk surganya. Beda nih sama kita. Sehebat apapun seorang suami yang ibadah kepada Allah, dia sholatnya rajin, tadarus Al-Quran yang luar biasa, ngajinya cakep, sedekahnya gede. Kalau dia biarkan anak istrinya nggak tahu kemana arah kiblatnya, dia biarkan anak istrinya nggak tahu siapa Tuhannya, dia biarkan anak istrinya nggak tahu siapa nabinya, jangankan surga, bau surganya saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat bu jadi laki. Makanya lu jangan ketegaan banget. Laki pakai diseksa. Ampun bu. Makanya saya udah ngomong aja sama bini saya ngomong sama istri saya ngomong, mudah-mudahan Neng abang masuk surga, Neng juga masuk surga. Cuman kalau Neng masuk surga, abang masuk surga, abang gak mau satu surga sama Neng. Ya saya udah ngomong segitu. Iya, emang dasar pintu surga ada 8, lu dibilang anak asal jangan jadi satu. Kata dia, emang apa begitu Bang Haji pakai kagak mau sama saya? Buset Neng, di dunia aja gue udah setengah mati lu seksa. Masa di surga gue masih diseksa juga meluk? Hah?
Masing-masing aja udah. Lagian kita Pak, kalau di surga, bini masih ngikut-ngikut kita ke surga, satu surga sama kita. Nah itu bidadari yang 40, bidadari yang 7, kagak bisa kegarap Pak. Kan begitu kata Allah dalam Al-Quran. Ini mah dalam Al-Quran Bu, orang laki kalau dia masuk surga walahum azwajum mutahharah. Azwaj itu bentuk jamak, mutahnya jaudah. Satu istri itu jaudatun, satu istri. Kalau azwaj itu banyak istri. Makanya ada dua riwayat. Setiap satu laki-laki yang masuk ke surga akan dipersiapkan oleh Allah 40 bidadari. Ada juga yang mengatakan di riwayat lain, satu orang laki-laki di surga akan mendapatkan 7 orang bidadari. Kalau bini nih kapan darahnya? Hah? Mana bidadari mah cakep-cakep banget Pak. Bener-bener dah. Awal dia mah gak ada apa-apanya. Lu gak ada apa-apanya lu. Bidadari saking cakepnya Bu. Dalam satu riwayat Pak, andaikan satu tetes iler bidadari dia jatuh ke lautan dunia, maka seluruh lautan di alam dunia akan terasa harum baunya. Itu baru ilernya netes. Bagaimana kalau bidadari muntah di lautan coba? Ayo. Ibu juga dapat laki-laki dari surga namanya bidadari. Perempuan yang masuk ke surga nanti di surga akan mendapat laki-laki dari surga. Bini saya nanya berapa biji Pak? Kalau laki-laki kan 7, kalau perempuan berapa? 1 nih. Protes nggak adil amat. Laki-laki mah 7, perempuan mah 1, adil. Kalau laki-laki mah dapat 7, setiap hari 1 dia gilir, insya Allah seminggu beres. Kalau perempuan dapatnya sampai 7, apa nggak rusak dia punya barang? Dia ketujuin. Hancur lo. Jahitnya juga pakai benang kante lo. Udah nyerah dengan protes aja udah. Nah yang penting sama laki taat. Ibu mah punya suami ibu tidak ibadah. Ibu di akhirat nggak bakal ditanya kenapa suami ibu sampai tidak ibadah. Ibu punya anak ibu banyak, satu pun tidak ada yang beriman. Na'udzubillah, di akhirat ibu tidak akan pernah ditanya kenapa anak kamu sampai tidak beriman. Tapi kalau kita Pak punya istri kita tidak taat, istri kita tidak beriman, istri kita malah brengsek, di akhirat sehebat apapun kita ibadah, kalau kita tidak bisa ngajarin istri, nggak bakal Pak. Kita punya anak kita tidak didik dengan pendidikan agama, di akhirat kita akan dimintakan bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwalakum fahzaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya nanti akan ada di antara istri-istrimu, di antara anak-anakmu yang bakal jadi musuh buat kamu. Fahzaruhum, hati-hati sama anak istri Pak. Gara-gara dia bini kita bisa masuk ke dalam neraka. Gara-gara dia. Gara-gara siapa? Gara-gara lo. Ya kan Quran ngomong begitu Pak. Allah yang bilang begitu, makanya awas, hati-hati. Kadang-kadang kita tolol berkali-kali jadi laki, pakai takut sama bini. Buset, sama bini kayak begini sih takut. Ya bu, satu-satunya kunci ibu. Sehebat apapun kata Nabi, ayyuma mra'atin matat, andaikan ada seorang wanita yang meninggal dunia, dia ibadahnya cakep, jangankan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Puasanya jangankan puasa wajib, puasa sunnah juga dia kerjakan. Sedekahnya luar biasa berani gedenya. Tapi kalau ketika dia meninggal, ada suaminya yang tidak ridho, suami tidak ikhlas atas kelancangan istrinya yang meninggal dunia itu, jangankan surga, bau surganya saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hormat sama ibu, memang benar surga anak ada di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat bu, surga istri ada di bawah telapak kaki laki. Makanya jangan sombong bu. Ada.
Lah iya, kan Nabi ngajarin, walaupun kita hormat sama ibu, tapi nih kalau ibu aja, ribuan tulang ibu patahkan ketika ibu melahirkan anak-anak ibu dari rahim ibu. Serasa patah ribuan tulang kita, tulang ibu-ibu serasa patah ketika dia melahirkan. Berapa kali sih orang dalam 1 tahun melahirkan? Setahun sekali ada? Nggak ada setahun sekali mah, emangnya kambing. Paling 2 tahun sekali ngelahirin. Tapi ketahuilah bu, ketahuilah, kalau ibu mematahkan tulang-tulang yang ada di tubuhnya, serasa 1000 tulang patah buat ibu-ibu yang melahirkan. Tapi kita para bapak, 1000 tulang patah tiap hari kita kerjakan demi untuk menanggung nafkah anak dan nafkah istri. Ibu mah ketika melahirkan gak setiap hari orang lahir, tapi kita mau peras keringat banting tulang untuk menafkahi anak dan istri kita. Hampir tiap hari patah tulang. Iya, kalau lu kan waduh kata-kata belagu, lu mah belagu. Nabi muji memang benar. Ada seorang sahabat ngomong, ya Rasul, kalau begitu caranya kepada siapa? Kami harus berbakti. Yang pertama kata Nabi, ibumu. Lalu yang kedua kepada siapa lagi? Ya Rasul, ibumu. Sampai yang ketiga, ya Rasul, orang kata ibumu. Yang keempat baru bapakmu. 3 ibu, 1 bapak, 1 ibu, 3 ibu, 1 bapak. Ini gimana sih ngomongnya ini? Masya Allah ya bu. Mudah-mudahan ibu taat sama suami. Amin. Ya Robbal. Kalau tadi suami ibu yang wajib ngajarin buat ibu ngaji, karena suami nggak sempet dari nafkah, nggak apa-apa dah, ibu pergi ke majelis taklim ngaji yang benar dengan para ustazah, dengan para ustad, dengan para kiai ya. Ngobrolnya dikurangin ya, jangan ya. Buat bapak-bapak, ayo pak, didik anak kita di pendidikan agama, ajarkan anak kita agama, nilai-nilai agama. Kalau ingin hidup kita berkah. Yang kedua, kalau orang sudah jauh dari majelis taklim, wa yusallitullahu sultanan dolima, Allah akan mengutus di sebuah tempat, di sebuah negeri, di sebuah daerah yang orangnya jauh daripada ulama dan ahli fikih, pemimpin yang zalim yang akan diutus kepada kita. Barangkali mungkin Anies Baswedan kemarin jadi sebetulnya, tapi karena ada hadis Nabi, ya, karena orangnya nih masyarakatnya udah lari dari majelis taklim, nggak dekat sama ulama, di kotak menjadi mengapa begitu dihitung karena jadi. Emang maunya Allah dari Indonesia nih dipimpin sama orang-orang yang nantinya akan berbuat zalim. Negara apa kalau nggak ada yang benar, nggak ada benar apa namanya di DPR itu kan ada istilah partai koalisi dan ada partai koalisi lawannya apa namanya? Oposisi. Udah nggak ada yang benar dah. Kalau nggak ada oposisi di sebuah negara, jangan harap akan benar. Sebab apa? Dia bayar itu partai yang berkoalisi segede-gedenya buat ngancurin ini rakyat, buat ngancurin ini bangsa, buat jual ini negara. Nggak ada yang protes di DPR. Makanya sekarang pada koalisi semua. Atuk partai nggak ada yang berani oposisi. Udah besok kalau dia bikin hukum begini bikin, udah kita makin sengsara. Tapi jangan takut buat bapak-bapak yang duduk di majelis taklim, yang mengikuti ajaran ulama dan habaib, jangan ikut-ikutan. Pokok kata kita percaya aja, itu namanya zuriat Rasul. Kiai percaya aja, orang berilmu, insya Allah hidup kita berkah insya Allah. Saya nggak kerja apa-apa Pak, Nah, alhamdulillah anak beres semua. Yang 3 udah kawin, yang 3 lagi masih belajar. Nggak pernah punya saya Pak. Walaupun saya nggak datang apa-apa, saya nggak datang apa-apa. Bahkan kalau gaji lurah mah di Jakarta masih kalah sama gaji saya. Ini lurah mah gajiannya sebulan sekali Pak. Saya mah ini aja udah yang mau ketiga ini gajian ini. Iya.
Tadi pagi-pagi jadi nikahin apa sambutan pernikahan. Habis johor apanya? Iya, tadi pagi-pagi nikahin. Apaan sih tunjuk-tunjuk aja? Iya udah. Jadi nih habis johor pengajian, nih sekarang ceramah. Ntar gajian lagi saya bentar. Satu hari 3 kali gajian. Lu ramah di mana nih 1 hari kali gajian? Gitu. Jadi berkah Pak, berkah. Dari kecil saya ikutin ngaji. Dari SD saya bawa tas guru saya di kampung. Ngaji ke musola. Saya ikutin pengen tas. Di kampung mau musim hujan belum Pak, saya ngangkatin sepatu buatnya. Alhamdulillah. Insya Allah berkah Pak, dekat dengan para alim ulama, berkah. Punya anak, kita masukkan ke pondok pesantren, kita didik di pendidikan agama, insya Allah masukkan ke aliyah, masukkan ke sanawiyah, insya Allah berkah. Nah ini aja, mudah-mudahan pada berkah semua, amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan keluarga almarhum al-maghfurullah, keluarga besar dari Haji Abdul Rasid Ramli dan Ibu Hajah Jawiyah binti Haji Muhammad Ali, semuanya anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kita yang termasuk pecinta beliau, murid-murid beliau, semuanya diberikan keberkahan, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, dimudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsir atas tausiahnya kepada Mukarram Muhammad Mursadar yang sudah memberikan